Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taufik Maulana. Saya di sini akan melakukan percobaan tentang usaha dan energi. Di sini saya akan melakukan sebuah percobaan sederhana yang membuktikan tentang hukum kekekalan energi mekanik. Oke, bahan-bahan yang dibutuhkan untuk melakukan percobaan ini pertama yaitu kita akan membuat katrol terlebih dahulu, katrol sederhana. Untuk membuatnya, saya menggunakan sebuah pulpen sisa yang akan dipotong sekitar 2 cm sebagai katrol tersebut. Kita potong 2 cm menggunakan pulpen yang cukup besar agar diameternya juga lumayan besar. Oke. Setelah kita mempunyai tutup yang sudah di pulpen yang sudah dipotong ini, selanjutnya kita tebalkan agar semakin diameter semakin tebal juga dengan kertas sebesar 2 cm juga. Ini dia. Setelah itu cari kawat atau paper clip yang cukup besar agar bisa masuk ke dalam si pulpen yang tadi sudah dipotong, isi pulpen tadi yang sudah dipotong. Nah, pastikan ini bisa berputar. Dan ini dia katrol sederhananya. Oke, selanjutnya kita membutuhkan 8 buah koin 1000 yang kita satukan dengan solatif seperti ini, dan juga koin 1000 sebanyak 8 buah juga yang kita gabung seperti ini. Untuk koin ini akan bergerak horizontal dan ini akan bergerak secara vertikal. Setelah memiliki koin-koinnya, setelah membuat koinnya, selanjutnya kita hubungkan dengan sebuah benang yang panjangnya sekitar 35 sampai 45 cm. Menghubungkannya sama menggunakan solatif juga. Seperti ini kita hubungkan seperti ini. Untuk alasnya kita gunakan kertas polos atau kertas apapun. Kita buat sebuah tanda atau untuk menyatakan jarak sepanjang sekitar 30 cm melakukan percobaan ini. Seperti ini. Selanjutnya, setelah bahan-bahan sudah siap,
kita tempel kertas alasnya yang tadi kita sudah tandai dengan selotip agar tidak bergerak kemana-mana. Agar stabil. Lalu untuk cutter yang sudah kita buat, kita bentuk seperti ini. Nah, kita pasang di ujung alasnya. Ini bisa dilihat. Ini bisa dilihat koin dan benangnya sudah datar. Berarti katrolnya sudah benar. Setelah bahan-bahan sudah disiapkan dan sudah ditempatkan dengan benar dari katrol dan alasnya. Untuk alasnya saya tandai dengan spidol agar lebih tebal dan terlihat nanti di video. Selanjutnya kita lakukan percobaan pertama dengan 8 koin yang vertikal. Oke, kita tempatkan di katrol. Selanjutnya, nah, untuk percobaan selanjutnya, kita akan memotong salah satu koin yang tadinya 8, kita jadikan dengan menjadi 7 koin. Nah, seperti ini. Oke, kita lakukan lagi percobaannya. Oke, selanjutnya jika 7 koin sudah, kita lakukan juga dengan 6 koin. Oke, kita ulangi lagi karena tadi ada sedikit hambatan. Kita coba sekali lagi. 6 koin. Nah, itu adalah percobaannya. Nanti kita lihat hasil perhitungannya dengan aplikasi yang ada di komputer dengan tracker, nama softwarenya itu. Ya, ini dia aplikasinya. Aplikasi tracker. Oke, pertama kita akan membuka videonya yang sudah saat kita sudah menyelesaikan percobaannya. Videonya kita buka di aplikasi tracker ini. Oke, ini dia sudah terbuka videonya. Kita perbesar sedikit agar lebih jelas dan kita juga bisa zoom. Nah, ini aplikasi trackernya untuk menghitung atau menganalisa apa saja yang ada di dalam percobaannya. Oke, untuk melakukan itu sebelum kita analisa, kita harus membuat garis koordinasi dengan menggunakan ini. Nah, garis koordinasi ini akan menunjukkan mana daerah negatif dan mana daerah positif. Garis ini menunjukkan daerah positif. Kita akan putar 180 derajat, yaitu ke sini, agar kita bisa mendefinisikan bahwa ini adalah daerah positifnya. Karena gerakan dari percobaan ini itu dari kanan ke kiri. Nah,
Jadi daerah ini positif, yang ini negatif. Oke. Selanjutnya kita akan mendefinisikan jarak dengan menggunakan calibration stick. Nah, itu yang di sebelah ini, di sebelah sini. Oke. Kita tempatkan di satu titik. Kita tarik ke titik ujung yang lainnya. Nah, di sini 1 meter. Kita akan mengubahnya menjadi, karena jaraknya di sini adalah 30 cm, maka berarti itu adalah 0,30 cm. Nah, 0,300 sama saja. Oke, sudah itu kita tarik ke bawah agar nanti lebih mudah untuk menganalisa gerakan dari koinnya. Ya, selanjutnya karena kita sudah mendefinisikan mana daerah positifnya, kita bisa hilangkan saja garis koordinatnya. Oke, selanjutnya kita cari di mana waktu di video ini saat kita melakukan percobaan, yaitu pada di sekitar sini sedikit lagi. Nah, oke. Kalau sudah mendekati itu, kita bisa klik tombol yang ada di sini beberapa kali. Nah, mulai pergerakannya di sini, kita zoom lagi dikit. Nah, selanjutnya kita klik track. Di sini klik new, lalu point mass. Di sini masanya kita hiraukan saja dulu karena tidak terlalu mempengaruhi saat melakukan auto tracker. Klik saja juga di sini. Sesudah itu klik auto tracker. Oke, sesudah itu kita bisa klik shift dan control dan pilih objeknya. Nah, di sini kita perbesar sampai sekira-kiranya menutupi daerah si koinnya seperti ini. Lalu kita klik search. Kita akan melihat bahwa ini bergerak. Kita accept saja. Si benda ini meninggalkan beberapa jejak atau ya seperti itu. Jadi ini seperti tanda waktu saat di detik atau di waktu saat berapa gitu. Karena gambarnya ini sedikit buram, sayang sekali gitu. Karena saya hanya menggunakan kamera HP biasa, jadi agak buram sedikit, tidak apa-apa. Kita bisa klik shift lalu klik bendanya. Nah, usahakan ini ada di tengah-tengah benda seperti ini. Nah, makin kesini makin pudar, tapi tidak apa-apa. Yang penting kita klik saja bagian tengah benda. Oke, ini dia jarak-jaraknya, titik-titiknya. Sesudah itu kita bisa silang saja. Untuk grafik atau plotnya kita hanya butuh 1. Nah, ini dia bisa terlihat grafiknya. Kita bisa lihat ini sudah dalam satuan meter. Dan T ini kenapa bisa 30? Ini karena di videonya sudah ke 37 detik seperti itu. Dari sini kita bisa ke view, lalu ke data tools analyze untuk menganalisa bagaimana persamaan atau rumus mencari dari si pergerakan ini. Nah, kita bisa klik analyze, lalu ke curve filter. Nah, di sini kita pilih parabola. Kenapa parabola? Karena si grafik yang kita dapat itu mirip seperti graf parabola. Nah, sudah ini kita dapat ini. Nanti saya akan jelaskan selanjutnya, tapi sekarang kita akan menganalisa benda yang lain. Oke, selanjutnya kita cari lagi di mana si videonya ini melakukan analisa juga, maksudnya di mana si koinnya bergerak. Oke, kita lihat, kita klik saja sampai si koinnya bergerak, dan sekitar di sini. Nah, di sini kita lakukan hal yang sama, track, new, point mass, kita silang saja, lalu auto track, lalu kita klik. Nah,
Ini otomatis karena tadi saya lupa mungkin, tapi tidak apa-apa. Kita accept saja karena hasilnya mirip gitu. Malah ini mungkin lebih baik karena bergerak tekannya ternyata bisa lebih teratur. Nah, ini sampai sini saja jaraknya, tapi tidak apa-apa. Kita bisa, lakukan lagi accept, dan ini dia. Oke, ini dia jejak-jejaknya atau titik-titiknya dari si masa yang kedua dengan 7 koin. Untuk plotnya atau grafik satu saja, ini dia. Sesudah itu kita lakukan hal yang sama, tool data analyze, lalu analyze parabola. Nah, oke, selanjutnya kita cari video selanjutnya. Kita lihat kembali. Oke, ini dia. Koin bergerak di saat ini. Kita lakukan hal yang sama, new point mass. Kita silang masa C, auto tracker. Kita klik shift control, klik tengah-tengahnya. Nah, ini berjalan dengan cukup mulus. Kita accept. Ya, kita bisa terima ini. Kita bisa ketengahkan saja, dan ini yang terakhir. Oke, ini dia. Kita bisa silang saja, plotnya hanya butuh satu lagi seperti biasa. Kita klik view, data tools, analyze, curve picture, parabola. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang apa yang kita dapat dari analisanya. Oke, selanjutnya kita buka Excel untuk melakukan analisa dari yang tadi kita buat ini. Nah, dari kenapa kita menggunakan Excel, agar kita mempermudah mencari datanya dan membuat grafik selanjutnya. Oke, pertama saya akan menjelaskan kenapa kita harus menggunakan aplikasi ini. Pertama, kita lihat di sini, karena ini berbentuk parabola, kita juga mendapatkan rumus yang mirip, yaitu rumus ini. Rumus yang ada di sini ternyata mirip dengan rumus GLBB, rumus GLBB yang mencari jarak atau S atau X seperti itu. Rumus GLBB-nya yaitu P0 dikali T, P0 dikali T adalah ini, P0 dikali T ditambah setengah AT kuadrat, ini dia setengah AT kuadrat. Untuk C-nya kita bisa abaikan. Nah, AT kuadrat kalau di rumus GLBB itu adalah setengah, maka kita tinggal kalikan saja 2 value atau hasil yang ada di sini dari A. Oke, berarti dengan jumlah koin, dengan jumlah koin 8, tuliskan saja dulu semua, didapatkan A percepatan M per S kuadrat sama dengan 2 dikalikan dengan nomor yang tadi, yaitu 1,067. Didapatkan hasilnya yaitu 2,134. Oke. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama, yaitu sama dengan 2 dikalikan. Kita lihat lagi datanya yang didapat dari B, yaitu 8,719. Nah, di sini bisa terlihat ada E-1, berarti hasil ini dikalikan 10 kali pangkat -1. Berarti kita bisa edit saja ujungnya, ditambahkan 0,1
seperti ini. Nah, ini dia hasilnya. Sekarang kita lanjutkan ke yang C. Ini juga sama 5,9. Kita tulis lagi rumusnya, itu 2 sama dengan 2 dikalikan dengan ini dia. Nah, kita ubah lagi, letak komanya menjadi di depan si 5, di belakang si 5 maksudnya. Nah, ini dia percepatan dari benda yang kita uji. Jika sudah diketahui ini, maka selanjutnya kita bisa mencari massa dari koinnya. Massa dari koin yang bergerak. Massa koin sendiri, karena saya menggunakan koin yang 1000, massanya yaitu 4,5 gram. Oke. Dan untuk jarak yang ditempuhnya yaitu 0,3 atau 0,3 meter. Oke, ini jaraknya. Akan mempermudah nanti perhitungan, kita masukkan saja terlebih dahulu. Oke, M bergerak. Oke, massa bergeraknya yaitu sama dengan massa koin yang bergerak horizontal yaitu 8 dikalikan dengan massa koin. Nah, di sini kita bisa beri tanda dolar agar si sel atau si kotak yang kita pilih tidak bergerak. Nanti jika kita geser ke bawah, ditambahkan dengan massa koin yang turun yaitu 8 juga. Kita kalikan lagi, massanya yaitu sama, karena saya hanya menggunakan yang Rp1.000. Maaf, di sini ada yang lupa. Nah, harusnya kita bagi dulu 1000. Kenapa dibagi 1000? Karena kita akan langsung mengkonversikannya menjadi kilogram, agar lebih mudah nanti saat mencari rumus selanjutnya. Oke. Kita klik sama dengan, dan ini dia massa yang bergeraknya. Nah, kita tarik saja agar lebih mudah. Jadi kita tidak perlu menulis ulang. Ini dia massa yang bergeraknya. Kita akan menghitung massa turun. Oke, massa turunnya itu lebih mudah karena itu adalah massa jumlah koin yang turun dikalikan dengan massa koin dibagi 1000. Oh ya, jangan lupa yang sel massanya kita kasih tanda dolar agar jika kita tarik itu akan diam di situ. Kita enter. Nah, ini dia massa turunnya. Karena yang melakukan massa turun ya massanya yang jumlah koinnya berkurang, jadi ini dia massa turunnya. Karena kita sudah tahu jaraknya juga, kita sekaligus saja mencari V atau kecepatan dari si benda ini. Oke, karena sudah ada percepatan juga, rumus V dalam GLBB yaitu V kuadrat sama dengan V0 ditambah 2AS. Nah, karena V0 nya kita tidak perlu gitu, karena V0 nya adalah 0, maka V kuadrat sama dengan 2AS. Berarti V sama dengan akar 2AS. Oke. Berarti ini sama dengan, untuk di Excel kita tulis where, yaitu yang ini, dalam kurung 2 dikalikan dengan A dikalikan dengan S, yaitu jarak 0, itu. Oke, sekarang kita beri tanda juga di sini, tanda dolar, agar nanti juga ditarik
maka si selnya tidak berubah, yang berubah hanya yang ini saja. Berarti kecepatannya kita dapat adalah ini dia. Kita tarik ke bawah dan nah ini dia. Kecepatannya hanya selisih sekitar 1 atau 0,1 atau 0,2 sekitar segitu. Selisihnya tidak terlalu besar. Kita bisa mencari EK atau energi kinetik. Nah, rumus energi kinetik yaitu setengah dikalikan dengan M dikali V kuadrat. Nah, M yang kita masukkan adalah M yang bergerak karena energi kinetik. Semua benda bergerak memiliki energi kinetik seperti itu. Selanjutnya, nah ini dia energi kinetiknya. Kita tarik saja langsung ke bawah. Selisihnya tidak terlalu besar, hanya sekitar 0,1 atau 0, ya sekitar 0,1an gitu. Selisihnya tidak terlalu besar. Kita juga bisa menghitung yang namanya EP atau energi potensial. Untuk rumusnya itu sendiri yaitu massa M, M-nya yang turun saja, tidak perlu melibatkan yang bergerak. Mg yaitu gaya gravitasi bumi sebesar 9,8 meter per second kuadrat dikalikan lagi dengan MP H-nya itu jarak. Ini dia jaraknya. MGH atau biasa disebutnya juga. Ini dia. Kita kasih tanda dolar agar si jaraknya tidak berubah jika saat kita menariknya. Oke. Ini dia MGH. Oke, kita tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Ini hasil dari si energi potensial. Oke. Kita sudah memiliki data-data ini dari energi kinetik dan energi potensial. Kita bisa membuat sebuah grafik menggunakan grafik scatter di sini. Nah, grafiknya itu kita akan melihat apakah hukum kekekalan mekanik itu benar-benar terjadi atau tidak. Energi mekanik itu benar terjadi atau tidak. Kita beri nama EK berbanding dengan EP. Oke. Untuk ininya yaitu ini. Dan ininya Y-nya adalah ya seperti ini. Kita klik OK dan OK. Nah, ini dia. Kita bisa terlihat si grafiknya ke atas seperti itu. Di sini kita bisa menambahkan yang namanya trend line. Di trend line ini kita bisa mengisi display equation on charts. Nah, ini merupakan kita bisa melihat persamaannya. Oke, kita sudah membuat trend line-nya dan mendapatkan hasil seperti ini. Nah, apa ini maksudnya? Di sini Y itu sama dengan EK dan P X sama dengan EP gitu, energi potensial. Di sini berarti EK atau energi kinetik itu sama dengan ini hampir 1 kali EP dikurangi angka ini. Nah, angka ini yang di belakang ini merupakan gaya gesek yang terjadi pada gerakan di percobaan koin yang kita lakukan. Nah, jadi hukum kekekalan energi mekanik terjadi karena seluruh energinya itu tidak menghilang atau tidak menambah seperti itu. Jadi si energi kinetik ini sama dengan hampir 1 kali EP
hanya saja dikurangi energi yang hilang atau yang berubah menjadi energi gesek atau panas. Jadi, percobaan ini membuktikan bahwa hukum kekalan energi mekanik terjadi pada perubahan energi yang sudah kita lakukan percobaannya. Mungkin cukup sekian video project fisika dasar ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.